Salam anak-anakku semuanya. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pemasaran dalam e-commerce dengan indikator mengevaluasi website e-commerce dan merencanakan website e-commerce. Dalam elektronik bisnis adalah transformasi proses dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui penerapan teknologi informasi. Keberadaan e-commerce sendiri dalam internet dapat dikenali melalui fasilitas pemasaran iklan, penjualan, dan servis support terbaik bagi seluruh pelanggannya dengan menggunakan sebuah toko online berbentuk situs yang setiap harinya beroperasi selama 24 jam. Pengguna e-commerce dapat lebih cepat mencapai tujuan, dan pengguna e-commerce seperti melalui media online relatif tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Aplikasi e-commerce menambah nilai tambah atau value added bagi perusahaan atau pembisnis perorangan yang menggunakannya. Manfaat e-commerce sangat terkenal di dunia online sehingga calon konsumen mudah mencari informasi yang dibutuhkan tentang perusahaan beserta produknya. Jenis-jenis e-commerce dibagi menjadi 4 macam, yaitu business to business adalah e-commerce yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menjual produk secara online kepada perusahaan lain tanpa terlibat dalam proses penjualan kepada konsumen. Business to customer terjadi ketika perusahaan melakukan penjualan produk atau jasa kepada konsumen secara online. Customer to business terjadi ketika perorangan atau konsumen menawarkan produk atau jasa mereka kepada perusahaan dengan menggunakan situs atau secara online. Customer to customer adalah situs e-commerce yang dibuat oleh konsumen untuk menjual atau menawarkan produk atau jasa mereka langsung kepada konsumen lain. Banyak keuntungan e-commerce bagi konsumen, yaitu yang pertama, konsumen yang berada di belahan dunia manapun untuk dapat menggunakan sebuah produk atau servis. Kedua, konsumen untuk mendapatkan produk atau servis terbaik dari berbagai pilihan. Dan yang ketiga, konsumen yang terpisah tempat tinggalnya dari produsen untuk berinteraksi, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. Tidak menutup kemungkinan adanya dampak negatif dari menggunakan e-commerce. Pada saat ini teknologi berkembang cepat mendukung semua bidang pekerjaan demi membantu perusahaan dan pebisnis perorangan mewujudkan tujuan mereka. Salah satunya adalah teknologi informasi yang produknya berupa hardware dan software semakin mudah didapatkan. Sehingga kita sebagai pembisnis atau yang memiliki perusahaan harus bijak dalam menanggapi atau membuat e-commerce. Strategi situs e-commerce diperlukan karena tujuan dan target setiap perusahaan berbeda-beda. Strategi situs e-commerce dapat diterapkan dengan benar jika tujuan situs jelas. Tujuan yang jelas akan membuat langkah-langkah berikutnya dapat dilakukan secara terarah dan tepat. Prinsip-prinsip dalam melakukan transaksi e-commerce ada security, yaitu data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitif semacam nomor kartu kredit dan password tidak boleh sampai dicuri. Yang kedua ada confidentiality, perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui transaksi. Yang ketiga ada integrity, sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli. Dan yang keempat ada authentication, proses pengecekan kebenaran di mana pembeli manapun penjual merupakan mereka yang berhak melakukan transaksi. Dan yang kelima, authorization, mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seseorang konsumen untuk melakukan pembelian. Dan yang terakhir ada assurance, kondisi di mana konsumen yakin bahwa perusahaan e-commerce yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli. Sekian materi kita pada hari ini tentang pemasaran dalam e-commerce. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan selalu jaga kesehatan untuk anak-anakku sekalian, dan saya